Salam kompak kreatif, Planters, Millers Indonesia. Saya Dur Simatupang. Mari kita lihat proses pembinaan yang saya lakukan. Hari ini kita melaksanakan kegiatan rutin, khususnya untuk mengantisipasi pandemi COVID-19 dalam pelaksanaan pendidikan JTA, Job Training Assistant atau MT, Manajemen Training Perkebunan, di salah satu training center. Meskipun tidak ada pandemi COVID-19, ini kami lakukan tanpa pengukuran suhu tubuh thermoscan. Detail pelaksanaan ini akan kita tampilkan pada aktivitas berikut ini. Namun perlu kami sampaikan, di sini kita akan melihat daftar nama-nama 14 siswa yang diukur standar fisiknya setiap hari dengan tinggi badan, berat badan ideal, berat badan kondisi sekarang, tekanan darah, suhu tubuh, lama kemampuan dia maraton yang kita tentukan, push up, sit up, pull up, shuttle run, lari angka 8 berapa detik, dan kemudian kita akan mengukur denyut jantung dan tekanan darah. Di sini kita panggil salah satu perawat, indikasi seorang sehat atau tidak secara umum, ya kita pastikan dari pertama sekali denyut nadinya, tekanan darah ya Bu ya. Kenapa harus melalui tekanan darah? Seseorang itu kita ketahui indikasi sakit atau tidak. Kan kalau misalnya kan ada normal tensi darah itu antara 120/100. Jadi di atasnya itu udah termasuk hipertensi. Jadi kalau misalnya hipertensi itu banyak terjadi indikasinya. Begitupun hipotensi, itu darah rendah juga berbahaya bagi kita. Jadi dilihat dari tekanan darahnya normal atau tidaknya. Jadi seusia mereka yang rata-rata 23-24, normalnya itu 110/80. Iya Pak, sampai 120. 120/80. Di atas itu kita anggap hipertensi, di bawah itu kita anggap hipotensi. Iya. Apabila hipertensi, ada kemungkinan kita istirahatkan dari pendidikan sementara waktu untuk memulihkan fisiknya. Iya Pak. Begitu. Yang kedua apa? Kita menghitung denyut apa? Nadi. Denyut nadi pakai alat ini. Pakai alat oximeter. Tujuannya apa? Untuk mengetahui keadaan fisiknya sehat atau tidaknya. Kemudian saya lihat tadi ada tekanan kandungan oksigen dalam darah. Kadar oksigennya tujuannya? Melihat dia itu sehat, kadar oksigennya kan Pak. Kalau misalnya di bawahnya itu nanti bisa terjadi kayak sesak gitu. Sesak. Kalau di bawah standarnya berapa standarnya? 98 sampai 100 itu keadaan normal Pak. Itu untuk kadar oksigen dalam darah. Oksigennya. Denyut nadinya tadi? Dari 70 sampai 90 Pak. 90. Untuk suhu tubuh sendiri, seusia mereka dengan kondisi Sumatera Utara berada di berapa? Di batas 37,5 derajat Celcius. Oke, kita ambil sampelnya. Silakan salah satu siswa tampil. Imbang berat badan. Sebut namamu. Siap, siswa Yudi. Berapa timbanganmu? 65 kg. Siswa Yudi 65 kg. Dicatat Pak. Duduk. Tubuh dulu ya. Suhu tubuh 36,3. 36,3. Oke. Kita mengambil denyut tekanan darah. Tekanan darah sama denyut nadi. Kadar oksigen. Oksigen.
tekanan darahnya 110/80 Pak. 110/80. Ini 99/102, nadinya 102. Nadinya 9 102. kadar oksi 103. 103. 103 yang tekanan darah. Denyut nadi. Ini tadi. Oke, boleh barisan. Oke, jadi ke depannya kondisi terburuk ini bukan hanya sebuah data pada kami untuk mengetahui kondisi kalian dan mempertanggungjawabkan pelatihan kalian terhadap pimpinan perusahaan. Data ini bukan hanya sekedar rutinitas untuk kepentingan kami, sekali lagi yang saya sampaikan sebagai data kami memonitoring kesehatan kalian dan pertanggungjawaban kami kepada perusahaan. Tapi yang paling penting siswa sendiri paham ini, paham. Supaya kalian tahu mengatur istirahat kalian, konsumsi makanan kalian, apa kalian sudah merasa terlalu kelelahan atau tidak. Terkadang ada deviasi antara keinginan untuk berprestasi dengan kondisi fisik. Kita harus selaraskan itu supaya tidak jatuh sakit. Paham? Ya, paham. Ulangin, ini bukan hanya rutinitas, ini bermanfaat di data dan dimonitor. Ya, dan kedepannya kami hanya mengawasi, dibantu Bu Suster. Kalian bisa memimpin ketua kelas, siswa, Sandi, misal, maju ke depan. Ketua kelas yang nyetak. Oke? Itu aja. Nanti suster, perawat yang memeriksa dan kalian mengingat ini. Sebelum terjadi pandemi COVID-19, hal ini juga kita lakukan. Namun sejak ada pandemi COVID-19, kita lebih disiplin, lebih kuat dalam hal antisipasi tersebut. Dan mudah-mudahan ini jangan hanya dipertahankan di training center, tetapi menjadi pola hidup kita yang baru, pola hidup yang sehat. Jangan pernah memeriksa suhu tubuh kita, kesehatan kita hanya ketika kita sakit ya Bu, perawat ya. Justru menjadi suatu kebiasaan kita mingguan supaya kita bisa mencegah penyakit. Jadi lebih baik preventif is better than kuratif, pencegahan lebih baik daripada pengobatan. Terima kasih, saya Edo Simatupang dengan kameramen Poster Siringo-Ringo dan teman-teman anak saya siswa JTA Agronomi dan anak saya, guru saya Bethesda. Sampai jumpa di video-video kami berikutnya. Salam kompak kreatif Planters Indonesia. Terima kasih. Semangat pagi! Pagi, luar biasa. Sampai jumpa. Terima kasih.